Um, Pada waktu itu saya baru saja pulang dari tempat penyewaan hakama, baju tradisional Jepang untuk urusan wisuda saya, dan saya baru saja tiba di kamar asrama dan saya masih ada di depan pintu waktu gempa 11 Maret 2011 terjadi. Pada awalnya saya tidak menyangka kalau itu gempa karena saya pikir mungkin saya sakit, kepalanya pusing karena hari-hari sebelumnya saya cukup capek mempersiapkan pindahan juga, mempersiapkan rencana wisuda saya kurang istirahat malam-malam sebelumnya, jadi saya pikir hari itu saya cuma mengalami sedikit kecapean, saya pusing, jadi saya pikir ya ini mungkin karena pengaruh beberapa hari kurang istirahat. Tapi ternyata saya sadar waktu barang-barang mulai berjatuhan dari lemari saya. Ada beberapa barang yang jatuh dan cukup lama guncangannya. Jadi saya berpikir, ini gempa. Jadi saya sedikit panik pada waktu itu karena waktunya juga cukup lama. Menurut pendapat saya pribadi, pemerintah dan media massa di Jepang cukup baik dalam menyampaikan informasi karena setelah gempa terjadi pun kita masih bisa terus mengikuti perkembangan yang terjadi di daerah lokasi gempa, terutama di daerah pusat gempa dan juga daerah-daerah yang terkena tsunami, ada beberapa daerah, dan terus ada siaran langsung dari daerah-daerah yang terkena tsunami itu dan air yang mulai masuk dari laut menuju ke daratan, dan itu terus ditampilkan secara langsung di televisi. Dan setelah itu juga ada pemberitahuan intensif dari pemerintah yang disampaikan melalui media massa, terutama televisi, bahwa Jepang akan mengalami setidaknya sekitar beberapa minggu setelah itu akan ada masih goncangan-goncangan kecil. Jadi gempa lanjutan, gempa susulan sampai mungkin sekitar 1 bulan, sehingga itu membantu kita untuk bisa bersiap-siap, juga tahu karena ke depan akan ada gempa-gempa susulan dan kita jadi tidak terlalu terkejut dengan gempa-gempa yang ada setelah itu, gempa-gempa kecil. Dan juga pemerintah menginformasikan dengan sangat baik, saya pikir, apa yang harus dilakukan selama masa-masa gempa susulan itu akan terjadi. Seperti pemerintah menghimbau untuk menyediakan bahan makanan yang cukup untuk persediaan di rumah selama beberapa minggu, persediaan air minum, makanan-makanan instan. Walaupun setelah itu banyak sekali akhirnya barang-barang yang habis terjual di supermarket ataupun di toko 24 jam setelah pemberitahuan itu. Jadi semua orang berlomba-lomba untuk menyediakan bahan makanan, terutama makanan instan yang ada untuk persediaan di rumah. Tapi menurut saya itu cukup baik dan pemerintah juga terus menginformasikan. Bukan hanya kali ini, sebenarnya Jepang juga punya manual khusus untuk bagaimana sikap kita atau bagaimana kita mengatasi apabila gempa terjadi. Dan saya pikir itu cukup lengkap, dan setelah gempa 11 Maret itu pun pemerintah Jepang kembali lagi menginformasikan hal-hal apa saja yang harus dilakukan selama mengalami gempa-gempa susulan selanjutnya. Saya pikir cukup baik dan cukup informatif buat kita semua yang tinggal di Jepang. Saya pikir reaksi masyarakat Jepang setelah bencana gempa bumi dan tsunami yang lalu cukup saya merasakan kepanikan di masyarakat Jepang
karena bencana yang kali ini adalah bencana yang cukup besar. Setelah beberapa tahun tidak terjadi bencana seperti ini, mungkin yang terakhir kalau saya tidak salah, yang paling dekat itu, yang paling mudah diingat adalah bencana di Kobe, dan setelah itu sekitar tahun 70-an, dan setelah itu tidak terjadi, dan saat ini terjadi lagi. Dan saya pikir pada waktu itu saya melihat kondisi yang sangat panik, baik mereka yang ada di lokasi yang terkena bencana gempa dan tsunami yang sangat parah, ataupun bahkan kita yang sebenarnya cukup jauh dari lokasi gempa, yaitu dari pusat gempa dan tsunami. Kita yang ada di Tokyo juga saya pikir cukup panik, karena pada hari H terutama semua transportasi berhenti, dan orang-orang juga harus pulang dengan jalan kaki dari tempat kerja atau dari manapun mereka ada pada waktu itu. Untuk kembali ke rumah mereka harus mencari alternatif transportasi, tidak bisa menggunakan kereta pada waktu itu karena tidak bisa beroperasi. Dan setelah itu pun ada pemberitahuan seperti pemadaman listrik, dan ya sedikit saya merasakan ada seperti sesuatu yang berubah, sedikit, ya saya bisa bilang sedikit suram mungkin keadaannya setelah pas, terutama beberapa waktu setelah gempa tanggal 11 Maret itu, cukup terasa reaksi orang-orang Jepang yang sangat panik dan sangat kaget mungkin ya, terkejut dengan keadaan yang ada. Mereka selalu bilang, oh, saya tidak menyangka tiba-tiba ada kejadian seperti ini. Mungkin kepanikan yang saya rasakan dari orang Jepang, terutama di awal-awal setelah gempa terjadi. Pada awalnya mungkin sedikit merasa tidak aman, karena sebenarnya bukan masalah gempa atau tsunami, karena di Indonesia juga sering terjadi gempa, dan saya di sini juga tahu bahwa lokasi tsunami juga cukup jauh dari tempat saya tinggal di Tokyo. Tapi yang mungkin membuat di awal merasa tidak aman adalah bahaya reaktor nuklir yang dikabarkan bocor, Fukushima Daiichi. Itu sebenarnya yang membuat sedikit panik, dan pemberitaan juga yang ada di negara saya, di Indonesia, yang membuat orang tua saya juga sempat panik dan mempertanyakan keamanan saya bagaimana di Jepang, apakah aman, kalau tidak aman, oke, boleh silakan pulang, kalau mau pulang dulu untuk sementara. Dan sebenarnya yang mempengaruhi saya, waktu saya melihat begitu banyak orang-orang asing di Jepang yang akhirnya memutuskan segera untuk pulang ke negara mereka karena masalah kebocoran reaktor nuklir, yang saya pikir pada waktu itu beritanya simpang siur. Apakah memang daerah-daerah seperti di Tokyo ini juga sangat terpengaruh karena kebocoran itu, pengaruh radiasi apakah sampai ke Tokyo atau tidak, kita tidak tahu. Jadi banyak spekulasi dan banyak orang-orang asing yang pada waktu itu saya tahu mengurus re-entry di kantor imigrasi dengan antrian yang begitu panjang, dan mereka memutuskan untuk setidaknya pulang dulu, nanti kalau melihat keadaan sudah aman akan kembali lagi ke Jepang. Saya melihat banyak reaksi-reaksi seperti itu yang mempengaruhi pemikiran saya, dan juga karena saya juga sedang studi di sini di Jepang, saya melihat begitu banyak orang-orang di Indonesia yang tadinya seharusnya studi di Jepang misalkan sebagai mahasiswa pertukaran pelajar, akhirnya memutuskan untuk tidak datang ke Jepang dan menunda kedatangan mereka karena alasan keamanan. Sebenarnya hal-hal itu yang membuat saya sempat terpengaruh, tapi dari saya sendiri untuk waktu merasakan gempa, saya tidak
merasa tidak aman karena sebenarnya di Indonesia pun saya sering merasakan gempa dan tapi di sini saya malah justru merasa lebih aman karena walaupun terjadi gempa, saya tahu struktur bangunan di Jepang cukup kuat dan standar untuk mendirikan bangunan juga cukup diperhatikan. Jadi dari segi keamanan untuk untuk bencana gempa, saya pikir di Jepang cukup baik dan itu tidak membuat saya merasa tidak aman. Dan selanjutnya juga pemberitaan tentang kebocoran reaktor nuklir Fukushima juga sepertinya sudah semakin menghilang. Kita tidak dengar lagi beritanya, tidak banyak dengar tentang berita reaktor Fukushima. Saya tidak tahu apakah memang masih ada karena sebenarnya saya tidak begitu bisa mengikuti berita yang berbahasa Jepang dan saya kurang mengikuti perkembangannya. Cuman saya biasanya dengar dari teman-teman waktu di awal banyak pembicaraan tentang kebocoran reaktor nuklir Fukushima, tapi sekarang sudah tidak ada lagi yang membicarakan. Di awal banyak yang memakai masker karena takut pengaruh radiasi, tapi sekarang sudah tidak ada lagi yang membicarakan masalah radiasi. Jadi saya pikir sekarang Jepang sama aman dan saya tidak merasa takut atau khawatir tinggal di Jepang karena alasan bencana itu. Bahkan bulan Agustus yang lalu juga saya sudah semakin pergi ke daerah Tohoku dan sebenarnya semakin dekat dengan daerah lokasi gempa ataupun daerah daerah reaktor nuklir Fukushima, tapi orang-orang di sana pun saya lihat juga tidak lagi begitu sepanik di awal-awal dan kegiatan volunteer juga di sana sudah bisa berjalan dengan baik. Jadi saya pikir semuanya sudah balik ke keadaan normal. Masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah. Mereka masih harus melakukan begitu banyak rekonstruksi. Yang saya dengar juga berita masih simpang siur, kurang cepat atau seperti apa. Tapi saya pikir pemerintah Jepang sudah melakukan banyak rekonstruksi yang cukup baik. Saya melihat para pengungsi juga dari tenda-tenda sudah mulai ada rumah-rumah penampungan yang baik, yang cukup baik. Walaupun rekonstruksi bangunan juga belum ada beberapa yang belum dilakukan karena masalah koordinasi juga, tapi saya pikir itu mungkin biasa di situasi pasca gempa. Dan sekarang tantangannya pemerintah Jepang masih akan terus melakukan perbaikan dan pembangunan kembali pasca gempa. Dan saya pikir sejauh ini untuk jangka waktu dari Maret sampai bulan sekitar Oktober ini, pemerintah Jepang sudah cukup melakukan banyak hal yang sangat-sangat baik dalam menanggulangi bencana di Jepang. Saya pikir ada beberapa perubahan yang terjadi di masyarakat Jepang. Kalau dilihat dari masyarakat yang tinggal di daerah yang terkena bencana, saya melihat masih ada trauma karena bulan Agustus yang lalu saya juga ada kesempatan untuk bisa melakukan kegiatan volunteer dan datang langsung ke daerah Tohoku, dan saya melihat betapa orang-orang di sana pembicaraannya masih seputar apa yang terjadi pada bulan Maret 2011 yang lalu, pada waktu gempa dan tsunami. Apa yang mereka lakukan, bagaimana pengalaman mereka dengan tsunami yang ada, dan saya masih merasakan mereka begitu trauma akan kejadian itu. Dan banyak yang kehilangan rumah, orang-orang di sana kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan. Itu sangat terasa di sana, dan seperti ada keputusasaan setelah ini harus hidup seperti apa, karena mereka juga sebagian ada yang kehilangan anggota keluarga karena tsunami. Itu untuk masyarakat yang tinggal di daerah yang dekat dengan
pusat gempa dan tsunami. Dan untuk masyarakat Jepang secara keseluruhan, saya bisa melihat dari yang tinggal di Tokyo, ada banyak perubahan yang terjadi di sini. Ada banyak, mungkin saya bisa lihat dari sisi dukungan pemerintah terhadap pendidikan bagi mahasiswa-mahasiswa asing yang tinggal di mahasiswa-mahasiswa asing dari luar yang akan studi di Jepang. Ada banyak pemotongan beasiswa karena ada krisis finansial di Jepang. Setelah saat itu pemerintah harus menghemat banyak untuk bisa membiayai rekonstruksi pasca bencana. Jadi banyak pemotongan sana sini. Saya sendiri merasakan beasiswa dipotong, dan saya juga dengar kuota tiap-tiap negara untuk pengiriman mahasiswa asing dari tiap-tiap negara datang ke Jepang itu dipotong jumlahnya juga, dan jumlah beasiswa juga berubah dan semakin berkurang. Jadi sangat terasa sekali krisis finansial yang ada di Jepang, dan juga sempat ada isu-isu untuk kenaikan biaya tarif listrik dan kenaikan biaya pajak juga. Walaupun saya belum melihat sebenarnya apakah itu sudah terrealisasi atau belum, tapi ada sempat perubahan-perubahan dan gejolak-gejolak seperti itu. Dan juga saya melihat adanya perubahan-perubahan seperti masyarakat Jepang mulai semakin reaktif, mulai banyak demonstrasi yang menentang atau yang mempertanyakan kebijakan pemerintah di dalam menanggapi rekonstruksi pasca bencana. Jadi masyarakat Jepang mulai lebih bisa mengungkapkan pendapat, mulai bisa lebih bisa protes karena melihat keadaan-keadaan yang ada setelah pasca bencana, menyatakan bahwa ada kelompok-kelompok yang tidak puas, menyatakan harus melakukan lebih lagi, dan itu juga dipakai oleh kelompok-kelompok oposisi di pemerintahan untuk mulai menggoncang pemerintahan yang ada. Nah, hasilnya pergantian pemimpin juga ada terjadi di Jepang, dan juga tapi hal yang baik saya pikir yang harus juga ditiru setelah bencana gempa dan tsunami itu, saya melihat begitu ada kekompakan dan kesolidan di antara masyarakat Jepang secara keseluruhan untuk sama-sama bekerja sama menghemat listrik. Mereka juga melakukan donasi di stasiun-stasiun besar, melakukan donasi, atau di sekolah-sekolah, di banyak tempat mengumpulkan donasi untuk mereka yang terkena bencana. Terus banyak juga orang-orang yang dari Tokyo datang ke daerah bencana untuk menjadi volunteer di sana. Saya pikir itu hal positif yang bisa kita lihat juga dari perubahan di masyarakat Jepang. Semakin terlihat ada kesatuan, kekompakan, dan saling menyemangati untuk bisa bangkit lagi. Seperti website ini, Ganbatte Nippon, jadi mereka artinya semangat Jepang untuk bangkit lagi. Saya pikir itu hal yang baik yang bisa kita lihat juga. Saya mau menyampaikan ada hal baik yang saya bisa pelajari dan dapatkan dari kejadian gempa dan tsunami yang ada di Jepang. Saya melihat bagaimana pemerintah di Jepang cukup tanggap di dalam masalah bencana sebelum dan setelah bencana terjadi. Sebelum gempa terjadi, sebenarnya sudah ada pemberitahuan akan terjadinya gempa ini, sehingga orang-orang di sekitar yang dekat dengan daerah pusat gempa sebenarnya mereka sudah tahu akan ada bencana ini, sudah diberitahukan, dan mereka sudah mulai mengungsi, sehingga korban jiwa walaupun ada itu tidak sebesar kalau tadinya tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Jadi saya pikir di Jepang early warning systemnya, sistem pemberitahuan dininya sangat baik, dan saya pikir itu kita bisa belajar juga bagaimana
di Indonesia juga bisa diterapkan, karena sebenarnya Indonesia dan Jepang sedikit mirip karena dua negara ini sama-sama punya potensi gempa yang sangat besar, dan sangat baik kalau kita bisa punya sistem pemberitahuan dini ini dengan lebih baik, sehingga di Indonesia pun jumlah korban bencana atau korban jiwa terutama bisa dikurangin apabila terjadi bencana gempa. Dan untuk teman-teman di Indonesia juga yang mungkin masih berpikir apakah di Jepang aman untuk pergi berliburan atau sekolah, saya pikir Jepang sudah kembali ke keadaan yang normal, biasa. Memang masih ada isu tentang gempa, dan gempa juga masih sering terjadi, tapi pada dasarnya keadaannya aman, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita juga di sini yang belajar juga pasti tetap bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa, dan tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan kalau mau berkunjung ke Jepang, saya pikir. Jadi ya, itu saja mungkin pesannya. Terima kasih.